Lanjut ya, tadi sampai di partai politik itu kalau fokusnya di uang jadi repot gitu kan. Nah, saat ini kita harus jujur, ketika ada jarak antara partai politik dengan masyarakat, maka ketika masyarakat dibutuhkan oleh partai politik pada saat pemilihan, mau nggak mau kenyataannya mereka jadi butuh uang juga gitu kan. Dan ini jadi repot sehingga pemilihan itu bisa, pilkada itu di kabupaten kota bisa habis 50 sampai 100 miliar. Di kabupaten itu bisa ratusan miliar, di gubernur itu tingkat gubernur bisa tingkat satu bisa ratusan miliar, bahkan presiden mungkin triliun gitu kan. Jadi uang jadi sesuatu yang sangat menentukan. Nah, pertanyaannya, apakah di partai politik boleh nyari uang gitu kan, atau boleh hidup di partai politik? Seharusnya partai politik bisa bikin kehidupan juga gitu kan, sepanjang itu memang wajar dan memang setiap tempat itu harus bisa buat hidup. Tetapi harus beda dengan perusahaan, karena partai politik itu fokusnya adalah membela masyarakat, membela negara gitu kan. Artinya walaupun perusahaan juga harus membela negara, tapi di partai politik ini bicaranya cita-cita, bicaranya ide, bicaranya adalah kegiatan-kegiatan, bicaranya adalah pengabdian gitu kan ya. Nah, tetapi ketika sudah jadi pejabat, mulai itu dari bupati, kemudian juga gubernur, sampai presiden gitu kan, disitulah kesempatan partai politik untuk membuktikan bahwa apa yang jadi tujuan partainya itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, arahnya ke sana gitu. Jadi di partai politik jangan jadi perusahaan gitu. Nanti kalau partai politik jadi perusahaan juga gitu kan, malah jadi pengumpul uang, pengumpul rente. Nah, akibatnya itu kalau kita sekarang lihat, kita jadi bingung gitu kan, di mana di politik itu banyak orang kejebak sama korupsi itu gitu kan. Apakah itu karena kepepet, atau itu menjadi bagian daripada proses karena partai politik sendiri secara tidak sadar, tidak sengaja gitu kan, akhirnya menjadi sama dengan perusahaan. Nah, ini alangkah baiknya ditransformasi gitu kan ke depan, sehingga di partai politik itu katakanlah mulai disusun, misalnya orang dari mulai anggota biasa, kemudian juga meningkat sampai anggota inti dan jadi pejabat partai, semuanya itu ditempatkan di tempat-tempat yang bekerja, sehingga profesionalismenya itu juga teruji, kemudian juga kemampuan keilmuannya juga itu teruji. Jangan sampai di kita ini pada proses demokrasi gitu kan, karena yang penting besar-besaran suara, adu banyak suara, maka kualitas itu tidak jadi pilihan utama gitu kan. Kalau kualitas tidak jadi pilihan utama, nah itu bahaya, bisa nabrak, karena negeri ini atau semua jabatan itu harus dikelola atau dipimpin oleh ahlinya. Nah, yang bahaya kalau main kuat-kuatan suara, maka kualitas itu menjadi ke belakang, dan siapa yang menang itu karena suaranya banyak. Nah, suara banyak ini yang bahaya adalah bisa dibeli gitu kan. Nah, kalau ini udah diteruskan, maka kalau hitungan kemarin satu suara itu ditembak aja satu juta rupiah, maka untuk menguasain DPR RI itu 56 triliun itu, dengan catatan 560 anggota, kemudian satu suara itu 1 juta rupiah gitu kan. Itu tiap anggota bisa dapat 100.000 suara, itu kemungkinan siapa yang dimodalin begitu bisa masuk. Nah, ini mudah-mudahan cuman angan-angan dalam hitungan matematika yang tidak akan pernah bisa diwujudkan dalam implementasi sehari-hari, dalam realitas gitu kan. Dan bahayanya ketika uang itu menjadi kunci utama pemenangan dan satu-satunya alat yang bisa memenangkan, maka negara ini tidak akan berpihak kepada masyarakat, bahkan kepada negara ini sendiri gitu kan, akan berpihak kepada yang punya uang. Nah, kalau itu terjadi, maka bukan tidak mungkin nanti siapa atau negara mana yang punya uang banyak gitu kan, punya pasukan yang kuat, ini pelan-pelan diinfiltrasi, kemudian bisa kejadian lagi kayak zaman dulu, zaman VOC. Kalau Jepang kan maksa pakai tentara gitu kan, kalau VOC kan dagang gitu kan. Nah, secara tidak sadar itu terulang. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran, karena pahit sekali 350 tahun itu.
Dan saya pikir kita semua ngerti bahwa itu tidak boleh terulang lagi. Jadi balik lagi, partai politik itu bukan sekedar tempat untuk singgah kemudian naik menjadi jabatan, tapi partai politik ini sebetulnya sungguh-sungguh harus jadi kawah candra di muka dan kaderisasi, kemudian disitulah paham-paham dan perilaku budaya tentang bangsa dan kebangsaan itu dibesarkan dan dibina. Persaudaraan, solidaritas itu di situ ditumbuhkan. Sehingga ketika kader partai politik menduduki jabatan dimanapun yang lebih tinggi itu kan keluar dari partai politiknya, artinya menjabat di luar dan menjabat jabatan penting, mereka akan teruji eh, dengan kebangsaan dan Pancasila gitu kan, sehingga negara ini memang menjalankan apa yang sudah digariskan dan diputuskan bersama. Nah, kurang lebih sementara begitu. Nah, kembali kepada orang-orang gerakan yang di partai politik, kalau partai politiknya diarahkan ke sana, maka mudah-mudahan kalau kita lihat di angkatan dulu 68 ketika selesai proses perubahan mereka banyak masuk ke dalam kabinet dan menjadi pejabat. Sedangkan di 98 ini anak-anak muda yang ketika itu ikut proses reformasi, mereka itu sekarang belum masuk di tataran kabinet gitu kan, dalam artian mereka kalaupun kemarin presiden sempat mewacanakan itu gitu kan, tapi ditolak gitu kan oleh salah satu tokoh di angkatan 98 yang ketika itu masih mahasiswa. Nah, saya kira ini sebetulnya juga kesempatan bagus gitu buat teman-teman yang dulu pejuang dan sekarang masih berjuang. Mudah-mudahan mereka ketika masuk nanti ke dalam pemerintahan dalam kondisi yang siap gitu kan. Siap tuh bukan hanya siap ilmu pengalaman saja, tapi juga siap mental dan siap untuk mengabdi. Sehingga secara bertahap kembali lagi proses transformasi di bidang politik di Indonesia ini bisa terjadi. Nah, kalau perkara tarik-tarikan persaingan ya memang harus begitu dinamis. Nah, tapi balik lagi semoga semuanya gitu kan itu berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa ini gitu kan, yang sudah diciptakan dan semua coba diwujudkan dari dulu gitu kan, sehingga negeri ini terus lebih baik. Jangan lupa subscribe dan like, juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.